Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dirahmati Allah, sungguh tak ada habisnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan menikmati hidup untuk meningkatkan iman di sisa usia. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kepada Nabi Allah akhir zaman, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Pemirsa, kali ini saya akan kembali mengangkat cerita dari buku yang saya tulis 2006 yang lalu, 24 jam bersama Allah. Kali ini saya ambil judul 54.000 kali mengikuti pelatihan. Baiklah, saya baca alinea pertamanya. Pelatihan memang sedang marak di mana-mana. Leadership, managerial, perpajakan, statistik, public relation, dan sebagainya, dan sebagainya. Baik secara individu maupun secara institusi. Pemirsa, sebenarnya ada semacam pelatihan yang sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat luas, yang dengan pelatihan tersebut insya Allah manusia akan meningkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Pelatihan apa gerangan? Bapak Ibu Bernisa yang dirahmati Allah, suatu saat saya bertanya pada seorang ibu yang kebetulan duduk di depan dalam suatu forum. Saya tanya pada ibu, "Maaf ibu, berapa usia ibu hari ini?" Agak tersentak ibu ini menjawab, kira-kira 40 tahun Pak." "Maaf ibu," saya katakan, "sudah berapa kali ibu melakukan salat selama ini?" Kembali tersenyum agak malu. "Tidak tahu Pak, banyak sekali mungkin." "Baiklah Ibu, saya bantu ya hitung. Apabila satu hari Ibu melaksanakan sholat 5 kali, dihitung sholat wajib saja, belum duhanya, belum rawatibnya, belum tahajudnya, satu hari wajib saja berarti 5 kali, maka 1 tahun Ibu melakukan sholat 5 kali 365. Ketemulah angka 1825 kali sholat. Nah, di usia Ibu 40 tahun ini, maka tinggal mengalihkan saja. Katakanlah Ibu memulai sholat di umur 11 tahun. Maka berarti 30 tahun sudah melakukan sholat. Artinya, Ibu telah melakukan sholat selama ini 1825 kali 30, ketemulah angka yang sangat fantastis, yaitu 54.750 kali. Agak bingung Ibu ini untuk apa ini? "Ibu," saya katakan, "karena hari ini bukan tepat ulang tahun Ibu mungkin, maka saya kira-kira sajalah. Maka anggap saja sekarang Ibu sudah melakukan sholat sebanyak 54.000 kali. Subhanallah walhamdulillah." Masya Allah. Pemirsa, apa maksud saya berdialog dan menghitung-hitung umur sehingga ketemu angka itu? 54.000 kali dalam umur 40 tahun. Baiklah, mari kita perhatikan perilaku salat kita. Pemirsa, orang yang salatnya khusyuk
dia sedang dilatih oleh sholatnya agar jasmani dan ruhaninya bisa menyatu pada satu titik. Itulah yang saya katakan penyatuan panca indera dan hati. Lisan kita ketika sholat membisikkan doa dengan makhraj dan tajwid yang baik, kemudian diikuti oleh pengakuan indera-indera yang lain. Kita renungkan bersamaan dengan lisan bertakbir, lisan berzikir, lisan membaca ayat. Saat itu pula telinga batin kita mendengarkan dengan khusyuk. Pandangan mata menunduk, hembusan nafas begitu halus, lembut syahdu. Jiwa tenang, hati bergetar menghayati. Bahkan pori-pori kulit rileks ikut melembut, tidak menegang lagi. Dan saat itu pula dibarengi dengan gerak tubuh yang teratur. Berdiri, ruku, sujud, duduk bersimpuh, tumakninah, Masya Allah. Indah sekali. Jiwa kita mengajak seluruh indera menyatu untuk menghamba kepada Allah Sang Pencipta. Dan suasana itu, suasana yang sangat indah itu, insya Allah bisa kita rasakan saat sholat malam, saat sendiri dalam sepi. Nikmat sekali, pemirsa. Masya Allah. Sungguh malaikat kagum menyaksikan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Mereka akan mencahaya, auranya sangat indah, bagaikan bintang di malam hari. As-salatu mi'rajil mu'minin. Sholat itu dalam mi'rajnya orang-orang mukmin. Masya Allah. Pemirsa, sholat kita mengajari pada diri kita, apa yang kita ucapkan, itu sama dengan apa yang kita rasakan. Sama dengan apa yang kita lihat. Sama dengan apa yang kita dengar. Dan sama dengan apa yang kita ketahui. Maka inilah yang saya sebut dengan pelatihan kejujuran. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Masya Allah. 54.000 kali kita dilatih oleh salat kita. Satu hal yang perlu kita renungkan adalah pelatihan ini mempunyai syarat. Apa syaratnya? Hatinya harus bersih. Panca inderanya disucikan lebih dahulu. Matanya disucikan, pandangannya, mulutnya, lisannya, telinganya, pendengarannya, tangan dan kakinya serta hatinya disucikan. Dengan apa mensucikan sebelum pelatihan itu? Dengan air wudhu. Masya Allah. Indah sekali. Pemirsa, akan disebut tidak jujur jika mata melihat ada, sementara mulut mengatakan tidak ada. Pendengarannya mengatakan tahu, mulut mengatakan tidak tahu. Hatinya mengatakan iya, mulut menyatakan tidak. Ya Allah. Orang yang sudah dilatih oleh salatnya, insya Allah lisannya akan sesuai dengan hatinya. Perasaannya tidak nyaman kalau ia mau berbohong. Sehingga insya Allah terjagalah hidupnya. Seperti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pemirsa, orang yang khusyuk di dalam salatnya, insya Allah juga akan khusyuk di luar salatnya. Artinya ia akan berakhlak mulia dalam kehidupannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau waktu yang lalu kita belajar dari buah jeruk terkait dengan materi ini, mari kita melihat satu ciptaan Allah yang memberi pelajaran sangat indah terkait dengan materi ini. Apa itu? Ini pemirsa, buah manggis. Biasanya ibu-ibu sangat pandai dalam pengalaman
melihat buah manggis ini. Ada apa dengan buah manggis? Kita lihat bahwa dalam buah manggis itu, di dalamnya ada bijinya yang isinya bermacam-macam. Yang luar biasa adalah apa yang ada di dalam, yang belum kelihatan ini, ternyata adalah bisa kita lihat dari luarnya, yaitu dari kelopak kecil yang ada di bawah buah manggis ini. Sebagai contoh, ibu-ibu sekalian, di kelopak kecil ini terlihat ada 6 kelopak. Maka kalau kita buka manggis ini, Masya Allah, benar isinya ada 6. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari ciptaan Allah yang namanya buah manggis ini? Bahwa segala sesuatu itu ada tandanya. Berkaitan dengan kita, perilaku kita, ternyata apa yang ada di dalam itu nampak jelas dari luarnya. Masya Allah. Luarnya dengan dalamnya sama. Seolah-olah manggis ini mengajari kepada kita, apa yang kita ucapkan, yang nampak dari luar, yang kelihatan, yang kedengar dari luar, itu harus sama dengan hati kita. Masya Allah, Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan sia-siakan. Kita sudah mengikuti pelatihan kejujuran sebanyak 54.000 kali. Apabila orang itu atau kita sedang berumur 40 tahun. Yang lebih dari 40 tahun, Masya Allah, bisa dihitung sendiri. Ya Allah, Ya Allah. Pemirsa, penggalan cerita ini mudah-mudahan akan menambah kehati-hatian kita dalam meniti lebaran usia yang sedang kita lalui. Selamat beraktivitas. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.